Pelajaran hari ini menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, gambaran umum yang biasa terdapat di awal, yang kedua deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, dan ketiga simpulan atau kesan berisi pendapat pandangan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Jenis-jenis deskripsi bagian terdapat pada halaman buku paket 20-21. Terdapat 4. A. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Yang B. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Seperti pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak, dan pasirnya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, dan penutup. Dan yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Kita lihat contoh dari rumah tongkongan. Ini merupakan identifikasi di mana terdapat nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Dan yang berikutnya deskripsi bagian di mana memperinci mengenai rumah tongkongan, bahan kayunya, dan yang ketiga yaitu penutup kesan penulis terhadap rumah tongkongan. Kemudian menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Terdapat kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci sesuatu objek. Rumah tongkongan, kalimat ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Kalimat perincian, ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Selanjutnya, pesona pantai Senggigi. Kalimat pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Kalimat perincian, terumbu karang yang nampak berwarna-warni sangat indah, ikan beraneka warna. Selanjutnya, pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia. Di antaranya akan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Dapat kita lihat contohnya seperti teks Gebiar pementasan tari Kolosan Arya. Seakan dapat dilihat pertunjukan awal melihat Monas sebagai latar. Seakan dapat didengar penonton bersorak-sorai kaget sekaligus terpesona. Seakan dapat dirasakan adegan puncak benar-benar mengaduk emosi penonton. Selanjutnya teks Ibu Inspirasiku. Seakan dapat dilihat kulit ibuku sawah matang khas wanita Jawa. Seakan bernyanyi kecil dia mengejar tugas kuliahnya. Seakan dapat dirasakan ibu adalah wanita yang sangat baik. Selanjutnya penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Di mana penggunaan kata dasar KPTS ini setiap kata dasar yang berawalan dengan huruf K, contoh kemas, jika ditambah imbuhan men atau menasal atau pen, maka huruf K akan luluh. Contoh kata kemas itu karena mendapat imbuhan men menjadi mengemas. Begitu juga huruf awalan T, contoh tutup. Jika ditambah imbuhan men atau menasal atau pen, maka huruf T akan hilang. Contoh kata tutup itu karena ditambah imbuhan men menjadi penutup. Selanjutnya huruf awalan P, contoh pindah. Jika ditambah imbuhan men atau menasal atau pen, maka huruf P akan hilang. Contoh kata pindah sebelumnya karena mendapat imbuhan men akan menjadi pemindahan. Huruf awalan S, contoh sapu. Jika ditambah imbuhan menasal atau pen, maka huruf S akan luluh. Contoh dari kata dasar sapu karena mendapat imbuhan men maka menjadi menyapu. Tetapi konsep KPTS tidak luluh jika bertemu dengan awalan menasal apabila huruf kedua pada kata tersebut adalah huruf konsonan. Contoh kritik menjadi mengkritik. Transfer menjadi mentransfer. Kata dasar kritik dan transfer karena biarpun mendapat menasal tidak akan berubah seperti contoh di awal tadi anak-anak. Selanjutnya penggunaan sinonim. Sinonim adalah atau persamaan kata. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain atau persamaannya. Dapat kita lihat contohnya pada teks rumah tongkongan. Kata unik sinonimnya itu khusus, khas, istimewa. Kalimatnya terdapat pada Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik itu. Yang kedua, parangtritis dan indah. Kata mempesona sinonimnya mengagumkan, memesona, dan menakjubkan. Kalimatnya, pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona.
Kemudian kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata atau bagian kalimat yang biasanya diikuti oleh nomina atau kata benda atau pronomina atau kata depan. Dapat dilihat contohnya pada teks Pantai Senggigi. Kata depannya di. Kalimatnya Pura Batu Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Teks Rumah Tongkonan. Kata depan ke. Kalimatnya Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Dapat juga dilihat kata depan dari dan kata depan pada. Kemudian kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas, sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang sempit. Dapat kita lihat contohnya seperti yang sudah Ibu berikan. Lihat pada video pembelajarannya, seperti teks Pesona Pantai Senggigi. Kata umumnya warna, kata khususnya itu seperti putih, hitam, kuning, merah. Teks Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Kata umum seniman, kata khususnya itu seperti pelukis, penyair, penari, atau penyanyi. Dan dapat dilihat lagi penggunaan huruf kapital dan tanda baca. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Nusa Tenggara Barat. N huruf besar, T-nya huruf besar, P-nya huruf besar, begitu juga dengan Lombok Barat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya Tongkonan adalah huruf adat masyarakat Toraja. Yang ketiga, tanda koma dipakai antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang menurut kalimat, misalnya dari awal sampai akhir. Kemudian kita lanjutkan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Contohnya, teks pada Pesona Pantai Senggigi, majasnya asosiasi. Kalimatnya, Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas dan terbentuk. Arti dari majas asosiasi adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua objek yang dianggap sama, misalnya dengan kata bagaikan, seperti, bak. Dan yang kedua, Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Jenis majasnya personifikasi. Personifikasi majas yang membandingkan benda mati selama memiliki sifat seperti manusia. Selanjutnya, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata yang segar dengan variasi kata yang luas. Contohnya, Rumah Tongkonan, kata unik, variasinya itu khusus, khas, istimewa. Kalimatnya, Toraja termasyhur oleh karena rumah adat yang unik dan cantik ini. Parangtritis dan indah, mempesona, variasinya mengagumkan, memukau, menakjubkan. Kalau contohnya ada yang kurang jelas, bisa diulang kembali video pembelajaran. Terima kasih.